Jadi saya mau mengangkat keindonesiaan Itu dari yang diangkat lagi di konsep. ya. Jadi saya mau mengenalkan kembali how we relate to the nature with this design gitu. Negara Rimanusa ini berusaha untuk tidak lebay gitu ya, tidak kalau memang bisa kompak Sesuai di satu tempat, kebutuhan. kita buatkan Tapi sesuai kantor kebutuhan. pemerintah semua akan pindah ya, Bos? Semua lengkap, ya. Ya, di tengah trending topik masalah IKN, ya, ibu kota negara. Wah, banyak sekali ya perbincangan tentang IKN. Dinamain Nusantara lah, muncul lagi cerita tentang arsitek yang akan membuat istana dengan budget triliun itu adalah pematung Nyoman Nuarte lah. Kemudian siapa yang akan menjadi ketua otoritanya? Ada Ahok, ada mungkin Ridwan Kamil, ada Bambang Brojo, atau berapa nama yang lain yang akan ditentukan oleh Bapak Presiden, ya, yang saat ini pada saat saya syuting, ya, itu belum diumumkan. Ya, jadi kalaupun nanti waktu tayang sudah diumumkan, itulah alasannya. Dan saya tertarik untuk berbincang-bincang dengan orang yang tidak banyak tahu nih, bahwa desain dari IKN, Ibu Kota Negara, itu adalah putra atau orang Indonesia. Ya, sudah ada menjadi tamu saya di sini, ya, alumni ITB, arsitek dulu, dan partnernya dari Kang Emil, Sibarani Sopyan. Tapi jangan dipikir ini orang Batak. Kalau Batak itu Sibarani di belakang ya. Iya, nama saya dibalik. Ya, jadi benar ya, memenangkan sayembara. Iya. Tentang desain Ibu Kota Negara. Gimana ceritanya sih? Ya, di tahun 2019 pada saat Pak Presiden Jokowi memutuskan untuk pindah ibu kota, Kementerian PUPR membuat suatu gagasan untuk sayembara. Jadi gagasan desain mengenai perancangan kota ibu kota kita. Dan itu mengundang hampir semua arsitek-arsitek besar lah di Indonesia, dan juga benar-benar melibatkan banyak orang ya. Dan juga ada yang dari internasional juga katanya. Nah, jadi boleh berafiliasi dengan orang Indonesia. Jadi diundang pada siapapun orang Indonesia yang mempunyai keanggotaan Ikatan Ahli Arsitek Indonesia, IAI. Dan waktu itu ada sekitar 699 peserta. Wow. Luar biasa. 699. Terbanyak. Desain masuk. Tidak, pendaftar. Pendaftar. Yang masuk sekitar 270, mungkin 280 ya. Still ya. Banyak banget dong. 6 minggu. Kita diminta untuk merancang kawasan sebesar 250.000 hektar. Kemudian ada 250.000 hektar? Betul. 250 hektar kali? 250.000 hektar. Wow. Tapi kita bukan mendesain ya. Kita memberikan suatu perancangan atau pemikiran atau perencanaan kawasan yang besar. Sebuah master plan kah? Sebuah, kalau saya bilang regional plan ya. Lebih besar lagi daripada sekedar master plan. Karena 250.000 itu sebesar Jabodetabek. Ada Depok, ada Tangerang, ada Bekasi, ada Bogor gitu ya. Jadi kita harus memikirkan kota-kota ada di mana saja, pusat kotanya di mana, Jakartanya di mana. Oh, jadi termasuk zonasinya ya? Zonasinya. Oke. Pemikiran-pemikiran besarnya dulu ya, vision besar, karena perencanaan tornya itu lumayan bagus. Menurut saya tornya itu meminta kita memikirkan skala besar, skala yang makro, yaitu 56.000 hektar. Itu sebesar DKI Jakarta. Jakarta itu 59.000. Itu sekitar, artinya kan bayangkan mulai dari ujung Bekasi sampai ujung perbatasan Tangerang, Jakarta Utara sampai perbatasan Jakarta Selatan. Itu direncanakan. Kemudian ada skala yang paling kecil yang namanya KIPP. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. 6.000 hektar. 6.000 hektar? 6.000 hektar. 6.000 hektar itu sebesar BSD. Kalau full scale. Jadi yang dinamakan kecil itu sebetulnya nggak kecil-kecil amat, tapi skala terkecilnya adalah KIPP. Dan itu harus dilaksanakan dalam 6 minggu. Jadi desainnya, skema perencanaan besar sampai yang desain yang fokusnya adalah yang di KIPP itu harus sampai selesai, bangunan-bangunan terlihat, tamannya terlihat, jalannya terlihat, konsep-konsep besarnya terlihat. Ya, itu ada sekitar, itu menurut saya pesta demokrasi para arsitek gitu. Gila-gilaan kita terlibat banyak, dan jurinya ada mungkin 13 orang waktu itu jurinya. Dan menurut saya itu salah satu sayembara yang paling ramai ya, karena pesertanya paling banyak, hadiahnya juga paling besar. Hadiah berapa sih? 2 miliar. 2 miliar? 2 miliar. Wow, dan paling bergengsi juga ya, karena itu akan membuat sejarah dong. Betul. Ya. Menurut saya ini Ibu salah kota satu negara baru Indonesia, dan arsiteknya siapa akan kecatat.
Nah, di situ kolaborasi internasional boleh terjadi pada saat kita boleh memasukkan tim. Jadi yang masuk registernya 1 orang, kemudian nanti ada orangnya harus Indonesia. Orangnya orang Indonesia, Oke. harus mempunyai keanggotaan IAI. Kemudian dia boleh membawa tim. Karena dalam perancangan kota kita harus membawa tim. Kita nggak bisa kerja sendiri. Kerja sendiri. Harus ada tim transport, ada tim infrastruktur, lingkungan, ada ahli smart city gitu ya. Ada arsitek, ada ahli green building dan sebagainya. Jadi tergantung, ada beberapa yang membawa seperti lebih ke arah fokusnya ke arah lingkungan atau ke arah tergantung teman-temannya lah. Kalau kebetulan saya sudah cukup sering mengerjakan ini. Sebetulnya ini adalah tipe pekerjaan bread and butter-nya tipe yang seperti saya ya. Jadi saya bisa mengerjakan skala seperti itu dengan relatif lebih mudah mungkin dibanding teman-teman yang lain. Dan saya udah terbiasa bekerja multidisipliner dengan teman-teman lain. Jadi kita membentuk tim yang waktu itu saya membawa beberapa orang dari ex kantor saya. Saya dulu kerja di perusahaan global di mana kita bekerja secara multidisipliner. Jadi cukup gampang lah. Relatif lebih gampang buat saya gitu ya. Walaupun pekerjaan ini bukan pekerjaan gampang. Bukan pekerjaan gampang. Iya, bukan. 6 minggu disiapin? Ya, sekitar 6 minggu kita sempat diundang untuk datang ke lapangan. 1 orang setiap tim datang ke lapangan, ada yang bisa ngelihat. Kemudian kita apresiasi, kita balik lagi. Walaupun pada saat kita datang ke lapangan, yang dilihat mungkin hanya secuil lah. Karena 250.000 hektar itu kan besar sekali. Dalam 1 hari kita nggak mungkin bisa mengelilingi Tangerang, Banten itu semua kan. Jadi kita hanya melewati daerah-daerah kuncinya, tapi dari situ kita mendapatkan apresiasi bahwa oh ini daerahnya hutan produksi dicampur dengan adanya mangrove dan adanya hutan-hutan yang masih harus dijaga. Contohnya Bukit Soeharto adalah bagian dari perencanaan tersebut. Jadi sensitivitas mengenai mana yang dibangun dan mana yang tidak boleh dibangun itu salah satu kriteria yang memang harus dibuktikan oleh para perencana ya. Berapa orang tim yang diturunkan, Kang? Saya waktu itu maksimum 10 ya. 10? Satu tim maksimum 10. Saya turunkan 10. Semuanya lokal? Enggak, ada sekitar 4 orang dari luar. Oke. 4 orang dari luar, ex firma saya dulu kerja di perusahaan namanya ICOM, dan saya membawa kolaboratif thinking bersama dengan mereka. Jadi kita workshop, gimana nih gitu. Jadi ya ternyata ya rumusan kami yang namanya Nagara Rimba Nusa itu cukup mengena gitu. Jadi ya. negara Rimba Nusa. Negara Rimba Nusa. Jadi itu yang memang Rimba Nusa. Apa nih yang dimaksud dengan Rimba Nusa? Nah, Negara Rimba Nusa ini mungkin latar belakangnya datang dari kalau saya tuh mengerjakan suatu proyek itu kita harus mendengar maunya alam gitu ya. Kita mendengar dulu, bukan kata mendengar atau merasakan gitu ya. Karena bukan hanya melihat. Kalau hanya melihat, jadi harus ada feel-nya. Kita harus mendapatkan feel-nya, dan baik itu dari foto drone bisa, atau dari kita datang ke sana, atau kita juga baca-baca informasi tentang datang itu. cuma sehari katanya. How can you get it? Kita drive around, kita dapat hampir semuanya ya. Pertama kali kita datang melihat dari Teluk Balikpapan, kita melihat air, kita melihat perbatasan air bertemu dengan darat, ada mangrove. Terus kita baca bahwa dulu mangrove ini tempatnya bekantan. Tapi kok pada saat kita lihat kok udah nggak ada gitu ya. Jadi ada sesuatu nih di situ, ada cerita kan yang mau kita narasi yang mau kita lihat. Kemudian pada saat kita naik ke atas, isinya semua hutan produksi, isinya akasia dan eukaliptus. Jadi sudah tidak mempunyai nilai ekologi yang tinggi gitu, karena ini berarti hutan yang sebetulnya sudah dirombak menjadi hutan produksi. Nah dari situ rencana narasi kami adalah Nagara Rimba Nusa ini adalah benar-benar mendengar apa yang harusnya alam itu mau gitu ya, apa yang dia bisa tawarkan kita bisa berikan. Kita mau berbagi kan, mau berbagi hidup dengan alam. Sesuatu tradisi yang menurut saya dulu masyarakat waktu kita belum industrial revolution atau belum adanya teknologi yang masif ya, perencanaan daerah kerajaan misalnya zaman dulu, atau arsitektur vernakular kalau kita lihat di daerah-daerah yang masih terpencil itu sangat respectful terhadap alam. Pada saat misalnya Yogyakarta mempunyai Sumbu, Merapi, Kota Jogja dan Laut Selatan, kita punya alun-alun, terus kita punya suatu aksis ya, atau aksis secara kosmologis, itu artinya kita respect. Kita respect dan kita tahu ada perhitungannya artinya. Ada sesuatu keilmuan. Kalau zaman dulu mungkin orang pergi berlayar itu melihat bintang gitu kan. Itu semua ada wisdomnya, dan local wisdom itu sudah mulai terkikis. Dan budaya berkota kita tuh budaya berkota masyarakat yang mirip, mungkin kita dapatkan teknologi atau dapatkan ilmunya tuh dari luar gitu ya. Pada saat misalnya ini ada fabrikasi, ya udah kita ikutan.
Kita buat jalan yang pakai perkerasan karena mungkin di Western atau di Inggris seperti itu. Kita buat lebar jalan lebar-lebar, mobil masuk akhirnya mobil yang lebih besar. Padahal zaman dulu itu kembali kepada manusia, kembali kepada alam. Nah, hubungan antara manusia dan alam yang misalnya terasa baik itu misalnya di Bali. Kita masih kan merasakan Gunung Agung itu penting. Pura Besakih itu adalah pura yang paling bangunan tidak boleh lebih tinggi tidak boleh lebih kelapa. Artinya kita ada certain level of respect kepada alam. Nah, itu esensi yang menurut saya itu sangat Indonesia. Jadi saya mau mengangkat keindonesiaan itu dari yang diangkat lagi di konsep. Ya, jadi saya mau mengenalkan kembali how we relate to the nature with this design gitu. Apa aja ini terjemahan dari konseptual Rimba Nusa itu yang dibuat oleh Kang Sibarani? Nah, saya melihat Nagara, Rimba, dan Nusa ada 3 kata ya. Nagara itu adalah perwakilan suatu pemerintahan. Perwakilan suatu eksistensi, effort dari suatu bangsa. Rimba itu adalah setting. Dan memang... Rimba itu kan hutan ya? Hutan. Saya lihat Kalimantan itu, Borneo itu adalah hutan, sangat hutan gitu. Kita tahu, walaupun kalau dilihat realitanya, sudah banyak yang terambah ya. Dan itu yang menurut saya harus kita kembalikan gitu. Nusa itu memang di daerah kita tidak ada Nusanya, tetapi bahwa Nusa itu adalah karakter kita. Kita tuh Nusantara, kita adalah negara kepulauan. Nah, 3 hal ini saya gabungkan dalam suatu konstelasi perencanaan di mana kita mendengarkan alam dan kita membuat koridor-koridor alam itu tetap terjaga. Negaranya kita taruh di tempat-tempat yang strategis yang memang bisa dibilang boleh dibangun. Kemudian kita buatkan dia berupa suatu klaster yang kompak. Karena ada satu, ini saya masukkan teori perkotaan yang memang harusnya kita lakukan ya di kota-kota baru yang terutama kita punya kesempatan dari awal nih. Beda dengan kota-kota lama yang istilahnya karena kita, atau kota-kota developer itu yang mempunyai logika ekonomi dulu ya. Jadi pendekatan bahwa orang itu harus berbasis transportasi publik yang masif, yang massal. Supaya efisiensi dari transportasi satu tempat ke tempat yang lain itu nggak harus pakai mobil melulu. Atau kita pakai public transport. Dan jaraknya itu jangan dijauh-jauhkan. Kalau kita misalnya melihat kota-kota satelit ya yang di luar Jakarta, karena tanahnya murah, dia bangun rendah, dan supaya bisa affordable untuk masyarakat, tapi akhirnya sangat horizontal dan akhirnya menyebar. Nah, kalau di kita ini, konsepnya salah satunya adalah 70%-nya harus hijau. Terbalik dengan di Indonesia, di Pulau Jawa ya. Kalau di Jawa itu biasanya developer itu punya mantra 60% terbangun, bos. Terbangun, sisanya baru fasum-fasos. Fasum-fasos supaya apa? Hijau. Efisien gitu kan. Ya. Efisien tapi ya, lebih banyak ininya kan. Konsiderannya ada ekonomi dong ya. Nah, karena memikirkan ekonomi dan lahan yang mahal. Nah, kalau ini kan kota yang istilahnya dipikirkan dan direncanakan dari awal, mengapa tidak kita toh nggak harus membangun semuanya, kebutuhannya juga nggak sebesar itu, kita nggak mau memindahkan Jakarta yang belasan juta ini ke sana, kita membangun dengan secukupnya, jadi kita benar-benar, ya negara Rimba Nusa ini berusaha untuk tidak lebay gitu ya, tidak kalau memang bisa kompak sesuai kebutuhan, kita buatkan tapi kantor pemerintah semua akan pindah ya? Bos? Semua lengkap, ya. Semua lengkap. Jadi pemerintahan kita, kantor kementerian ada 34 kementerian, ada lembaga itu sekitar 50 sekian ya. Semua pindah? Itu mempunyai kantor di sana, walaupun nggak semuanya 100% semua orang di Jakarta itu dipindahkan. Karena ada fungsi-fungsi tertentu, misalnya Kementerian Keuangan atau lembaga-lembaga keuangan di bisnis itu tetap di Jakarta. Ya. Karena memang Jakarta tetap pusat bisnis. Kota bisnis tetap. Di sana itu kota administratif. Jadi yang pindah pun mungkin sebagian ya, jadi ada studi dari Bappenas yang akan memindahkan sebagian itu. Mungkin saya akan kembali ke Nagara Rimba Nusa itu. Jadi kan ada kota, ada rimbanya 70%-nya, dan Nusa itu adalah seperti kepulauan kan ya. Nah, yang kami lakukan adalah klaster-klaster yang kita bangun di daerah yang memang seharusnya bisa dibangun, itu selalu kita lingkupi dengan istilah kita lautan hijau atau biru. Jadi pulau lah ya. Kesannya pulau. Pulau imajiner ya. Ya, pulau. Jadi kalau kita lihat nanti ada di visualisasinya, itu seperti ceplokan-ceplokan kota-kota yang istilah kami di urban design itu adalah polycentric cities. Kota yang punya center, punya jelas sesuatu yang jelas, yaitu dekat dengan transit, dan banyak. Dan dia terhubungkan oleh transit massal. Jadi orang itu nanti akan mungkin seperti Singapura ya atau Hong Kong, di mana kalau mau pergi ke tempat-tempat yang lain ya kita pergi selalu referensi kita stasiunnya dulu. Ya. Kita pergi dari satu stasiun itu juga yang terjadi di Australia ya. Nah, kalau bikin kayak county di setiap itu ada pasti ada railway. Masih ada railway, betul. Pasti ada sekolah. Nah, tetapi pasti ada rumah sakit. Kalau Asian version kita tuh lebih padat
kotanya jumlah penduduknya lebih banyak juga ya. Kira-kira berapa nanti setiap kota itu? Total kita itu seluruh istilah kita kawasan besar ini adalah sekitar 1,8 sampai 2 juta. Yang terjadi di kawasan sebesar Jabodetabeknya. Itu kawasan ibu kota ya, IKN namanya. Dan di luar itu masih ada Balikpapan, masih ada Samarinda. Di luar IKN yang 250.000 hektar itu masih ada lagi greaternya? Masih ada greaternya, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Dan diharapkan studi oleh Bappenas ini akan menjadi kota Tri-City. 3 kota yang saling terkait dan menjadi super hub. Super hub gitu ya. Dan super hub ini artinya Samarinda menjadi pusat pemerintahan provinsi. Dan dia adalah pusat untuk natural resources dan juga services gitu ya. Menjadi kota administratif. Sementara Balikpapan itu kan kota oil and gas gitu ya. Energi lah ya. Energi gitu ya. Nah, mereka tuh mempunyai fungsinya masing-masing sebetulnya. Dan ibu kota ini diharapkan menjadi the brain and the government center. Jadi 2 kota tadi Balikpapan, Samarinda itu akan jadi kota pendukung ya? Jadi kota shoulder-nya. Gitu. Akan ada bandara sendiri nggak sih di IKN? Kabarnya akan ada bandara khusus ya. Jadi Balikpapan akan ada tetap sampingannya tetap ada itu untuk semua masyarakat gitu ya. Tapi kalau bandara khusus IKN ada bandara mungkin VVIP ya. Saya pikir itu nanti masih dibahas oleh. Kan ada yang ngedesain, belum sampai ke sana. Karena kami fokus kepada KIPP, daerah pusat 6.000, bandara itu nggak dekat dengan KIPP. Tapi apa regional plan semua yang buat Kang Sibarani? Di awalnya iya, tapi kan setelah itu dikolaborasikan dengan teman-teman Bappenas, dengan teman-teman. Ini pekerjaan besar yang dibagi memang di harus beberapa kolaborasi kementerian, betul. Kementerian Perhubungan pun kita bicara secara reguler, Bappenas juga, kemudian Agraria dan Tata Ruang. Jadi 3 ini adalah pemain-pemain besarnya nih. Perencanaan makro oleh Bappenas, perencanaan alas hukum dan lahan itu oleh Tata Ruang, Kementerian Tata Ruang, Pak Sofyan Jalil. Kalau ini Pak Soeharto Monoarfa. PU itu adalah pelaksana yang sudah sifatnya kalau mau dibangun ya kita bangun. Nah kami bekerja di bawah Kementerian PUPR. Nah kalau koordinasinya dengan LH, lingkungan hidup, transportasi, Kominfo untuk smart city, ESDM untuk energi. Kemudian juga pertahanan keamanan untuk masalah-masalah pertahanan untuk seluruh kawasan. Jadi bandara itu ada rencananya sih dekat Jembatan Balang. Akan ada rencana, jadi bandara ini harus dalam waktu kurang dari setengah jam harus bisa langsung dekat masuk ke daerah ibu kota kita. Boleh tahu kenapa desain Anda yang dimenangkan? Saya nggak tahu ya, karena para juri memberikan penilaiannya masing-masing. Tetapi kabarnya saya dengar karena pada saat sayembara itu kan ada kriteria ya, kriteria mungkin ada belasan kriteria yang harus tick the box gitu ya. Dan yang ini tercapai nggak tercapai. Dan karena kami sudah biasa, sebetulnya kami ini saya tuh bekerja di skala seperti ini sudah cukup sering gitu ya. Nanti dan kita juga akan bahas ya, oke? Jadi sudah biasa ikutan sayembara juga. Jadi saya udah tahu kalau mau memenangkan sayembara tuh harus tick the box gitu. Kita harus lengkap semua ya. Lengkap. Jadi kelengkapan menurut juri yang saya dengar lengkap. Kedua, secara visualisasinya, secara komunikasinya kepada juri, secara presentasinya mudah ditanggapi, mudah catchy gitu ya. Karena bayangkan juri itu selama 2 hari mereka dikeram di satu hotel, membaca 299 panel. Yang satu presentasi itu ada 4. Setiap nomor yang masuk, kita mempersiapkan 4 panel sebesar A0. Bayangkan setiap juri harus membuka dan melihat 200 sekian kali 4, hampir 800 ya, karya dalam 2 kali 24 jam. Dan mabuk juga ya? Mabuk juga. Jadi, dan ini salah satu triknya untuk sayembara. Provide the first one, what we call punching. Kita harus punch the jury in the face. Supaya pada saat lihat, bagus nih gitu. Kan biasanya kalau sayembara kan, kita harus memasukkan ratusan ide ke dalam 4 panel. Biasanya akhirnya kita... What do you mean by panel ya? Dibuat panel, dalam bentuk panel. Panel itu apa ya? Kayak... Printing board aja. Printing board, Satu board gitu. Iya. Ya kalau arsitek jadi, memang karyanya... syaratnya jadi menyerahkan 4 panel? 4 panel, yang tidak ada voice-nya atau tidak ada animasi, tidak ada orang yang menjelaskan. Biar tidak mempengaruhi. Supaya apple to apple. Dan chancesnya sama gitu.
Itu sangat demokratis menurut saya. Jadi trik orang yang bisa mengambil hati atau mengambil perhatian juri di awal itulah salah satu kriteria. Itu Kang Sibarani yang habis-habisan. Ya, saya boleh sharing dong? Gimana? Tentang kenapa your panel is so powerful gitu. Oh ya, jadi nomor 1 kan biasanya kita ada 4 panel. Yang dibuka pasti yang nomor 1. Biasanya kalau orangnya runut, dia akan menceritakan A, B, C, D, E, F, G gitu ya, secara kronologis. Anda balik ya? Kalau saya cari mana yang paling penting. Saya buat 1 full, isinya 1 gambar. Yang lain itu kecil-kecil aja, tapi gede sampai dari jarak jauh pun, wah keren tuh itu. Kalau yang lain kan kecil-kecil ya, pada saat kita lihat dari jarak jauh, juri kan akan melihatnya sambil lewat gitu ya. Yang lain itu kan mungkin kalau ukuran sebesar ini, cuman sekotak ini, apa ini? Kita harus mendekati, dan kadang-kadang kita harus lihat. Ini enggak? Kalau ini ya hampir 3/4 dari halaman saya itu 1 gambar rendering. Yang semua orang lihat, wah ini bagus, kelihatan, jadi catching. Dan dari situ istilah saya kita standing in the crowd, among the crowd gitu ya. Jadi kita berdiri sendiri. Jadi itu salah satu cara untuk menarik perhatian. Nah itu trik-trik itu kalau udah biasa ikutan kompetisi udah tahu. Nah karena itulah saya lumayan lah menurut saya ya pas nih kompetisi ini. 1, saya udah biasa mengerjakan. 2, nggak banyak orang bisa mengerjakan skala sebesar ini. Memikirkan isu kota Jabodetabek kan kita nggak bisa menggambar. Jadi mungkin setiap juri rumah. mempertimbangkan track record Sibarani juga ya? Tapi kan kita anonymous entry. Tidak ada namanya. Oke. Nobody knows who. Setelah itu baru setelah itu itu ada tahap staging shortlist final gitu. 25 shortlist. 25 shortlist. Di 25 baru dibuka. Ke-5. Top 5, top 20. Kapan dibuka kalau ini Sibarani dengan pengalaman yang demikian panjang untuk itu di hari presentasi kepada Pak Presiden. Presiden. Udah berapa besar itu? 5 besar. 5 besar. Jadi para juri pun waktu itu melihat, lu kamu, gue udah tahu nih gitu. Maksudnya gaya-gayanya gini. Ada nggak juri bilang, gue bosen buka lu lagi gitu. Iya, dan 5 itu, nah ini yang luar biasa, yang 5 besarnya itu 2 dari teman-teman kami dari ITB, itu nomor 4 dan nomor 5. Kemudian yang saya juara 1, juara 2-nya itu dari University of di Amerika. Dari luar? Dari luar. Jadi menggunakan teman kita dari Indonesia. Tapi yang desainernya dari luar? Tapi main drivernya adalah dari luar. Oke. Dari University dari Amerika. Nomor 3-nya? Nomor 3-nya dari Harvard. Teman-teman dari Harvard. Jadi saya pikir, wow, ini kita standing against the giants gitu ya, the big institution. Tapi ya lumayan kita menang. Dan setelah itu toh kontesnya masih Big Five ya. Nah di Big Five itu kita boleh memasukkan 1 karya maket, kita boleh memasukkan animasi. Selama kalau nggak salah animasinya hanya boleh 3 menit kalau nggak salah. Dan Kang Sibarani masukin apa? Dan itu hanya dikasih waktu sekitar 4 hari atau 5 hari. Gimana bikin animasi renderingnya? Luar biasa. Kita ya itulah Bandung Bondowoso lah. Seperti biasa kita bisa kita cari teman-teman kita itu ya yang bisa mengerjakan, dan ketemu company yang memang biasa melakukan animasi seperti ini, dan juga voice over dan post production yang bagus. Dan kita dari antara 5 karya itu, kita yang melihatnya bukan menjual cerita teknisnya, tetapi menjual narasinya. Filosofinya. Kita memberikan pakai klip-klip orang Indonesia yang lagi berpegangan tangan, tanah yang lagi dibasuh oleh air gitu. Ya karena kita mau memang negara Indonesia itu kembali kepada alam, tetapi kita bukan berarti kota yang pasif ya, tetapi justru kota yang maju dan berwawasan teknologi di masa depan juga. Jadi kita menggabungkan dengan autonomous car, kita gabungkan juga dengan mungkin taksi drone suatu hari. Kemudian kita punya data center, infrastruktur yang terpantau oleh CCTV, automatic operation menggunakan AI, itu juga sudah kita pikirkan. Karena ini kita membangun kota 100 tahun ke depan ya, bukan membangun itu kota. Itu komprehensif sekali ya? Minimal kita harus, kalau target saya adalah kita nggak bisa selesaikan semuanya dalam 6 minggu. Nggak, yang diajukan memang harus sekali. Jadi yang lain tidak? Cukup bahkan ada yang sangat sci-fi ya, sangat high tech. Jadi udah lewat, kita nggak bikin jalan, kita bikinnya Skytrain aja. Jadi kotanya bentuknya tuh seperti kota-kota futuristik gitu ya. Ada juga, bahkan lebih dari kita, tapi beyond ya. Beyond. Tapi kebetulan kalau kami mengangkat cerita grow from the Mother Earth dulu. Itu penting menurut saya, karena Borneo ini menurut saya pada saat nanti
pada saat dunia internasional melihat, "Wih, kamu pindah ke ibu kota ke Borneo." Di mata mereka Borneo itu adalah the heart or the lung of the green lung of the world. Of the world ya. Kok kamu pindahkan ke situ artinya kamu merambah hutan dong. Pasti kamu ngerusak. Kita akan diserbu oleh Greenpeace dan sebagainya untuk bilang bahwa ini pasti melanggar melanggar praktek-praktek lingkungan gitu. Nah, karena itulah narasi saya mulai dari pertama kita beresin dulu hubungan kita dengan lingkungan. Kita renew our relationship with the Mother Earth. Baru kita bangun kotanya. Oke. Dan bangunan-bangunan di kita ini kita punya satu konsep yang namanya biomimicry. Walaupun tidak mudah ya untuk diterapkan, tetapi kita benar-benar gimana sih hidup side by side dengan alam yang kita benar-benar kalau bisa terinspirasi dan mengikuti maunya alam. Gitu. Melebur ya? Ya, kita benar-benar biomimik itu memimik apa yang alam sudah punya. Lakukan. Misalnya kalau alam itu punya kanopi yang di atas itu kan untuk menarik matahari ya, fotosintesa, kemudian dia bawa energinya secara sangat efisien dibawa melalui trunk, dan dia bawa ke akar yang sangat membumi gitu ya. Anda ceritain pohon nih? Nah, di pohon ya. Oke. Nah, we can build a city yang juga terinspirasi seperti itu. Kanopi atasnya tarik matahari pakai fotovoltaik. Roof kita tarik fotovoltaik, kita tarik matahari sebanyak-banyaknya, itu energi buat kita. Kita buatkan infrastruktur yang canggih, yang kalau perlu itu pakai teknologi-teknologi zaman sekarang. Secara efisien kita sebarkan menggunakan sistem branches. Dan ground level kita angkat sedikit kotanya, bangunannya. Supaya apa? Air dan angin tuh bisa mengalir. Karena kota kita kebetulan bergelombang. Itu juga triknya. Kalau kota kita rata, mungkin kita benamkan kota kita. Oh, jadi ini kayak konsep rumah panggung gitu? Nah, pakai tiang-tiang gitu? Sebagian. Jadi itu kita Kalimantan banget ya? Nah, Kalimantan, Sumatera itu kan rumah panggung. Betul. Ya? Dan sebetulnya arsitektur Nusantara kita itu arsitektur atap, arsitektur badan, dan arsitektur kaki. Nah, arsitektur kaki ini salah satu ekspresi yang paling umum kita lihat adalah efek rumah panggung. Iya. Tiang, tiang, di mana satu kita tidak kita membiarkan alam dengan manusia saling berbagi. Karena ruangannya ini kan berharga ya. Yang di bawah itu secara tradisional digunakan untuk kadang-kadang binatang, kadang-kadang buat tempat untuk kalau banjir pun kita berdiri lebih tinggi. Air silahkan lewat. Nggak usah takut kalau emang harus ada air. Kemudian angin pun bisa terventilasi dengan baik. Jadi kita nggak usah bikin AC karena lantai kita itu berongga. Berongga. Jadi dan kita punya louver, kita punya tingkap gitu. Itu bahasa-bahasa arsitektur yang menurut saya secara tradisional sudah diajarkan. Local wisdom banget ya. Iya, dan itu kan kenapa kita harus selalu mencari yang jauh-jauh keluar dulu gitu. Kita coba cari dulu. Dan itu yang membuat juri terpukau. Nah, menurut saya itu salah satu yang mungkin membantu. Kalau material bangunan itu banyak apa? Batu kah? Kayu kah? Salah satu performance indicator untuk perkotaan zaman sekarang ya, kalau kita bicara tentang kalau dunia tuh ngomong apa sih kota, itu adalah sustainable and climate resilience. Sustainable itu ramah dengan alam, resilience itu tahan terhadap guncangan kalau seandainya ada gempa ya. Ya, kalau sampai ada bencana atau apa ya. Nah, salah satu KPI yang paling penting untuk material itu adalah material lokal yang rendah karbon. Karena kalau semakin kita membuat sesuatu yang harus mengimpor dari luar, barang-barang yang menggunakan material yang tidak didapat di alam dengan mudah, yang harus impor menggunakan kapal, itu kan karbon tracingnya luar biasa. Nah, Kalimantan mempunyai sedikit kekhasan bahwa dia tidak mempunyai material batu. Material buat konkrit dan semen itu nggak mudah. Jadi yang banyak itu, melimpah itu adalah kayu. Terutama kayu-kayu yang keras ya, kayu-kayu yang sekarang ini sudah diekspor untuk menjadi kayu yang dibuat dengan cara yang sustainable. Nah, itu menurut saya salah satu ya impresi yang kita berikan adalah kota yang material walaupun bangunannya tinggi itu materialnya kayu. Dan itu teknologi yang zaman sekarang akan menjadi keunggulan di masa depan karena kayu satu biodegradable, dia bisa kembali ke alam, tetapi dia punya suatu cara sekarang kayu itu secara struktural itu bisa menopang sesuatu yang lebih besar. Dan itu menggunakan teknologi memang. Kita menggunakan laminated timber, kita menggunakan structure wood gitu ya. Dan itu Jepang sudah mulai memikirkan itu. Saudi Arabia, Arab juga sudah mulai memikirkan itu. Karena kalau memang benar-benar mau green, building yang hijau, ya harusnya bauran energi untuk membawa karbon yang dibawa untuk mengadakan barang itu harusnya rendah. Kayu tuh artinya diproses. Memang teknologi kita udah mungkin
Belum, mungkin di teknologi kita belum ya, tetapi sudah ada teknologi di luar. Yang nanti kita akan pakai. Nah, menurut saya, kalau teknologi ini isunya adalah economic of scale. Kalau cuman bikin 100 rumah, 200 rumah, sulit, kita akhirnya impor. Nah, kalau saya pikirkan, kita akan membuat ratusan ribu rumah di sini. Penduduknya aja sampai jutaan. Dan kita mulai dari nol. Alangkah baiknya kalau kita adopsi teknologinya, kita bawa mitranya, kita tahu kok kita akan mempunyai market ya, captive market untuk saya mau bikin rumah sekian banyak loh. Kalau kamu mau membawa teknologi kamu, gabungkan dengan kemampuan kita, kita bawa supply-nya dekat sekali, setup pabrik di sini, setup teknologinya. Dan ini udah oke. Dan jumlah yang besar itu bisa gitu kan. Dan menurut saya logically termasuk gedung-gedung pemerintahannya, Istana Presiden juga akan berbahan dominan kayu kah? Nah, kalau Istana Presiden kemungkinan besar nggak sebanyak itu ya, karena Pak Nyoman mempunyai konsep yang berbeda dan mungkin untuk bangunan-bangunan khusus yaitu sangat ini ya, sangat diarahkan oleh si pemesannya gitu ya. Kalau istana ya Pak Presiden gitu kan ya. Nah, istana sebetulnya material yang lebih sustainable tentunya kayu, tetapi kalau istananya tidak seperti itu atau permintaannya mungkin menggunakan tembaga atau metal, yaitu mungkin harus, karena ahlinya Pak Nyoman kan ya di metal ya. Di metal. Karena dia kan pematung tembaga dan sebagainya. Walaupun kami secara pandangan dari segi konsep kota, harusnya pemerintah itu menjadi contoh untuk masyarakatnya menurut saya ya. Jadi pada saat kita membangun kota yang kita minta masyarakatnya untuk being sustainable and being green and being resilient, leadership itu datang dari pemerintahnya menurut saya. Nah, apakah pengecualian satu bangunan yang namanya istana sebagai simbol negara, itu saya rasa diskusi yang terpisah ya. Tapi kalau saya tidak juga akan memperpanjang. Kalau kantor-kantor menteri segala macam juga dengan konsep yang kayu. Kita akan perbanyak material kayu, material alami yang biodegradable. Kita akan gunakan banyak juga hijau ya. Jadi kita dengan biomimikri itu salah satunya kita membangun bangunan yang mungkin dari luar lebih banyak kelihatan hijaunya gitu. Dan itu menjadi bagian dari untuk merendahkan suhu. Nah, salah satu masalah yang besar di Kalimantan itu panas dan sangat humid. Dan kita harus merancang suatu klaster kota yang bisa bernafas kalau menurut saya. Konsepnya kota bernafas. Makanya kita buat dalam bentuk klaster yang dikelilingi air dan hijau supaya sekitar berapa ratus meter ke kiri itu ada hijau. Sebelah kanan ada hijau. Angin bisa lewat. Karena kita naikkan juga. Jadi banyak akan bikin reservoir atau danau-danau gitu ya? Embung-embung kecil. Embung-embung kecil. Karena menurut saya dengan adanya air, ditambah dengan angin, ditambah dengan hijau yang membawa oksigen, akan dingin, di bawah breeze, itu akan memberikan dampak kota yang lebih, moga-moga bisa mendinginkan. Standar global kita adalah 2% reduksi, 2 derajat ya, 2 derajat Celcius reduksi climate micro. Dan itu harus dilakukan dengan cara passive design, bukan dengan cara pakai aircon besar di kota gitu atau pakai fan gitu ya. Enggak, kita harus secara alami natural, dan kebetulan tanah kita berbukit. Jadi angin itu bisa kita coba ya, dan sebetulnya penerapan teknologi banyak bisa ke sana. Kita bisa meminta teman-teman dari kampus atau dari institusi untuk membantu kita memodelkan anginnya. Jadi kan bisa di-trap, bisa diarahkan ya. Bisa diarahkan, dan itu ada sainsnya. Dan menurut saya itu ruang-ruang yang sekarang masih perlu ditilik lebih lanjut ya, karena kita belum sampai sedetail itu sekarang. Apa respon dari misalnya lembaga-lembaga atau gerakan-gerakan lingkungan seperti Greenpeace atas desain Anda? Nah, ada satu mungkin sebetulnya sosialisasi mengenai desain kita ini, kalau di level sayembara, menurut saya if you don't have anyone complaining a lot, itu artinya mereka sebetulnya bukan berarti accept, tetapi juga have no problem with it. Saya nggak mendengar ada resistensi ya dari teman-teman institusi itu ya. Walhi gitu. Walhi, saya tidak mendengar ada yang langsung gitu ya. Berapa persen sih yang misalnya pohon ditebang dari kawasan 250.000 hektar? Nah, sebetulnya kita harus mengerti dulu, dari 250.000 hektar itu, sebagian besar, more than 60%, itu adalah hutan produksi. Tetap hutan dibiarkan? Nah, hutan produksi ini, hutan kayu untuk paper and pulp, eucalyptus dan akasia, yang dalam hitungan 6-7 tahun, itu nggak diapa-apain pun rontok. Karena dia tuh pohon-pohon yang tidak keras. Dan pohon yang memang harus di-harvest. Jadi tanpa kita datang ke sana pun, setiap berapa tahun sekali dipotong. Kalau itu sih ya, kan harus
melakukan cut ya, pemotongan pohon misalnya untuk istana, untuk gedung, untuk perumahan, development area, untuk infrastruktur. Ya. Boleh nggak dipersentasekan biar kita tahu dapat gambaran. Oh, kalimat yang IKN ini masih oke gitu, walaupun kan melakukan penebangan ya. Ya, jadi penebangan ini terjadi untuk 30% dari kawasan tersebut untuk dibangun. Which is still okay. Dan kita membangunnya di atas hutan produksi. Jadi tidak menggunakan daerah-daerah yang alami. Jadi yang alami seperti daerah mangrove, seperti daerah riparian. Itu dipertahankan? Itu bahkan harus kita tanam lebih lanjut, lebih banyak lagi. Kalau memang kurang, kita perluas. Karena mangrove-nya permintaannya kan 70%. Hari ini menurut saya mungkin di bawah 70% itu daerah yang natural. Kita bilangnya hutan primer ya, hutan yang bagus gitu ya. Hutan yang masih alami. Kalau hutan yang dianggap hutan produksi menurut saya hutan yang sudah terambah. Nah, hutan yang produksi ini pun sebagian besar kita convert menjadi hutan alami. Jadi harusnya ya itu. Jadi kita akan reintroduce ya, oke. Dan reboisasi gitu. Jadi harusnya ada daerah yang kita tambah hijaunya. Wow. Nah, itu jadi kota ini nanti akan terlihat jauh lebih hijau dari hari ini gitu ya. Kang, dapat inspirasi dari mana sih konsep kota itu? Sebetulnya kalau di bidang perkotaan itu kan kita banyak arahan ya. Ada arah yang misalnya kita bikin kota sci-fi gitu ya. Kota yang isinya AI, kota yang sangat gemerlap dengan kaca dan sebagainya. There's one direction of istilah kita adalah science and technology direction. Ada yang satu lagi adalah ekstrim, yang satunya lagi adalah kita harusnya kembali ke alam. Gitu. Dan jadi, Anda mengambil ini? Saya mengambil yang ini karena menurut saya exemplary kota-kota dunia itu terutama yang dimana pemerintahnya menginjek uang sebesar itu ya. Menurut saya ini kan sesuatu yang bisa kita skenariokan. Beda dengan kota developer. Oke. Kota developer itu kota yang harus di business thinking kan dulu. Dia harus dibagi-bagi cacahannya. Kita nggak bisa punya kemewahan untuk membuat 30% hanya dibangun gitu ya. Nah, kalau kota yang sifatnya seperti ini, why not kalau memang kita melakukan ini, might as well kita lakukan unik sekali. Dan memang secara bisnisnya mungkin kelihatannya wah pemborosan, tetapi menurut saya memang negara satu tidak bertujuan untuk berbisnis harusnya di kota ini gitu ya. Dia harusnya menyediakan tempat untuk masyarakat. Soal nanti di dalamnya ada pemain bisnis yang ikutan, itu beda hal. Lain persoalan. Itu beda hal. Tapi kan tanah yang dimiliki pun tanah masyarakat, tanah negara. Kita mulai dengan tanah negara, bukan berarti kita membeli tanah yang tadinya kan kalau developer kan harus membeli tanah, dia harus memikirkan bisnis aspeknya. Kalau di daerah ini, salah satu kriteria yang dipilih oleh Pak Presiden, kenapa Kalimantan Timur? Karena there is a majority of area yang masih dimiliki oleh pemerintah. Sehingga pemerintah tidak harus membiayakan angka pembebasan lahan yang terlalu besar. Walaupun ada, tidak semuanya bersih dari ujung ke ujung, semuanya punya pemerintah. Enggak, ada patches-patches yang masih harus kita beli ya, atau kita harus kembalikan lagi gitu, atau ditarik, dikompensasikan gitu. Kang, dari tadi tuh si Bara di Sopian mengatakan, wah saya biasa melakukan ini. Ya, emang udah pernah melakukan proyek-proyek apa aja sih yang monumental? Kalau di Indonesia, ya saya mungkin terlibat di beberapa proyek ya dengan teman-teman dari developer gitu ya. Sebut aja nggak apa-apa. Sumarekon saya tahu pasti. Ya. Sumarekon salah satunya saya mengerjakan Teknopolis, Sumarekon Bandung. Saya juga membantu Sumarekon di Makassar. Kemudian saya juga membantu Transit Oriented Development Tegaluar, tempat stasiun kereta api cepat di ujungnya. Yang bersebelahan dengan Sumarekon. Itu saya kerjakan juga. Itu lumayan lah, itu karena percontohan ya untuk proyek-proyek nasional, proyek besar juga. Kemudian saya membantu beberapa pekerjaan master plan di PIK, Pantai Indah Kapuk, extensionnya, PIK 2 dan extensionnya. Berapa luas itu? Masih ada beberapa ribu hektar. Wow. Terus lebih besar dari itu. Adakah yang di luar? Oh, nah itu kan selama saya di Indonesia ya. Selama di Indonesia saya mengerjakan itu. Kalau di luar, sebetulnya saya tuh punya pengalaman sekitar 10 tahun ya di luar. Dan pekerjaan-pekerjaan besar di China, saya pekerjakan proyek-proyek misalnya di Chongqing, di Zhuhai gitu ya. Dan pada saat itu saya mengikuti perusahaan global yang memang sedang di-hire oleh China di tahun 2000-an awal. Itu ya? Saya waktu itu di ICOM. Dan sebelumnya saya di perusahaan yang namanya SOM, Skidmore, Owings and Merrill, yang membuat Burj Dubai. Yang Burj Dubai itu nih buat? Bukan, tapi Burj Dubai itu dibuat oleh perusahaan ini. Oh, yang mana? Burj Khalifa? Al Arab. Burj Khalifa yang tertinggi di dunia. Yang tertinggi di dunia, oke. Nah, saya dan Kang Emil dari perusahaan yang sama. Kami bekerja di perusahaan tersebut. Jadi pada saat yang mana? Apa namanya? SOM. SOM. Terus di Indonesia pulang kapan?
2011. Terus berkolaborasi dengan Kang Emil? Sempat berkolaborasi dengan Kang Emil karena pada saat itu Kang Emil membawa perusahaan dari Hong Kong ini untuk establish di Indonesia. Jadi saya mewakili perusahaan Hong Kong itu untuk yang namanya IDAO, yang akhirnya dibeli oleh perusahaan yang namanya ICOM. Nah, saya dengan Kang Emil sama-sama merintis IDAO di Indonesia waktu itu. Tapi Kang Emil punya perusahaan sendiri, Urbane gitu. Urbane. Nah, saya perwakilan dari IDAO. Nah, salah satu proyek yang kita kerjakan Grand Wisata, ya, dan juga Rasuna Epicentrum. Itu kita kerjakan bersama. Kemudian setelah itu saya ditarik kembali ke Singapura karena perusahaan kita dibeli oleh ICOM. Oke. Nah, di ICOM saya mulai mengerjakan proyek-proyek di Southeast Asia. Nah, salah satu proyek besar yang mungkin bisa dilihat ya, itu adalah River of Life di Kuala Lumpur. Revitalisasi sungai 14 km, yang kalau kita ke downtown Kuala Lumpur yang ada Masjid Jameknya atau bisa melihat ada Chinatown-nya, itu satu daerah itu kita proyeknya Kang Sibarani. Ya, kita menang sayembara juga. Melawan 5 perusahaan asing. Kita perusahaan asing juga, kita perusahaan Amerika, tapi kita melawan Indonesia ya. Yang ngelit orang Indonesia. Orang Bogor. Studionya ada di Bandung dan Singapura waktu itu. Jadi kita bisa. Perusahaannya dengan Kang Emil masih jalan? Kang Emil jalan sendiri dengan Urbane. Urbane. Anda di Urbane nggak? Saya di Urban Plus. Urban Plus. Saya bikin studio sendiri di tahun 2017. Tapi masih ada hubungan dengan Urbane? Masing-masing sih, nggak juga. Tapi ya kita rekan seprofesi lah, rekan seprofesi. Jadi kalau ketua otoritanya Kang Emil nyambung dong ya? Pernah ya, beliau sangat paham tentang perkotaan. Arsitektur ya. Ya, dan pada saat kita belajar praktek pekerjaan master plan besar itu kan membutuhkan suatu jam terbang ya. Kalau pilot itu kan udah berapa ribu hours gitu, atau arsitek udah berapa puluh rumah yang kamu bikin. Kalau kota itu kan nggak bisa satu selesai besok jadi, enggak. Kota itu bisa puluhan tahun. Nah, beberapa kota yang sudah kita sentuh di China gitu ya, karena China cepat pembangunannya, kita bisa lihat, oh ternyata yang saya gambar ini salah misalnya. Namanya dokter kan kadang-kadang harus belajar dulu ya. Ini kasus-kasus saya ini bener nggak nih gitu. Nah, urban designer itu membutuhkan jam terbang yang cukup lama untuk melihat karyanya dibangun oleh seorang developer atau satu entitas yang bisa melihatnya dalam skala lebih besar. Nah, dengan China itu kita belajar, oh ternyata kalau dipercepat kita bisa tahu yang salah itu seperti apa. Jadi makanya perancang kota sebagai profesi saya itu urban designer itu belum banyak di Indonesia. Itu suatu rarity ya, belum banyak dan belum banyak yang tahu bahwa yang benar tuh seperti ini. Oke. Nah, udah bertahun Kang Sibarani jadi urban planner? Urban planner mungkin mendekati 20 ya sekarang ya. Saya udah 10 tahun di Indonesia, saya 10 tahun di luar. Jadi udah pas separuh-separuh. Dulu saya kenal ada dari ITB juga perempuan, Asti siapa? Yang Astrid. jadi Astrid, yang wakil wali kota Chicago dan San Francisco. Astrid Hayanti. Kenal ya? Kenal. Satu angkatan? Oh enggak, Astrid 4 tahun di atas saya. Iya. Itu dan urban planner juga ya? Urban design dan landscape. Latar belakang dia. Anda bayangin ya, saya pernah bersentuhan dengan beliau karena kita tuh punya satu proyek di Belitung yang lagi menunggu. Jadi saya diperkenalkan dengan orang Indonesia perempuan lulusan ITB ya yang pernah menjadi wakil wali kota Chicago, San Francisco saya pikir ya. Green Director of San Francisco, City of San Francisco. Kayak gitulah. Ya. Orang Indonesia loh, hebat-hebat. Jadi ini juga hebat. Sama nggak dengan Kang Emil, pengagum Zaha Hadid kah? Atau personally enggak? Saya enggak. Wah, Kang Emil itu maniak makan Zaha Hadid. Betul. Kalau saya mungkin nggak ngefans seperti itulah. Ya. Karena Zaha Hadid tapi ada influence lah tapi ya. Zaha Hadid itu adalah seperti inilah ya, seperti the Mecca of the architects gitu ya. Jadi arsitek pengen keturunan Iran ya. Dan eksentrik banget ya. Betul. Saya dengar. Tuh nggak punya kantor ya. Kerja sama dia itu wah challenge-nya luar biasa itu. Kang Emil pernah bekerja sama dengan Zaha Hadid. Pernah jadi muridnya dia atau pernah bekerja berkolaborasi dengan Zaha Hadid. Sayang sekali meninggal karena kemarin saya ada dulu proyek di Bandung gitu. Ya, betul. Dan harus Kang Emil yang menyetujui sebagai wali kota. Ya. Kang Emil mengusulkan Zaha Hadid. Begitu minta desain mintanya $2 juta. Desain doang $2 ya. Kalau di sini jadi kantor itu. Jadi kantor beneran, bukan hanya. Oke, pertanyaan katanya udah ini saya gagal berkali-kali kita menunda-nunda syuting karena beliau dipanggil dan terakhir dipanggil oleh Pak Jokowi ya. Ya, minggu lalu saya baru ketemu Pak Jokowi, kemudian melaporkan perkembangan ibu kota kita. Terus apa impresi atau
Nah, jadi Pak Jokowi ini setahun saya udah bekerja di bawah PUPR dari 2019 sampai 2022 ya. Udah hampir 2 tahun nih saya bekerja di sana, bekerja di bawah Kementerian PUPR dengan Pak Basuki. Sudah saatnya mungkin kita harus menyampaikan apa yang sudah kita kerjakan gitu ya. Dan mungkin di hari ini bahkan sebetulnya akan ada rilis beberapa informasi mengenai rancangan kami di publik yang bisa dilihat. Mulai dirilis. Mulai dirilis karena kita harus menunggu undang-undang ibu kotanya dulu nih. Jangan sampai udah bikin capek-capek dan sebagainya terus kita rilis ternyata misalnya undang-undangnya masih belum diketok atau mungkin masih belum berkenan gitu ya. Nah, setelah undang-undang selesai, Pak Jokowi sudah siap juga dan kita brief beliau. Pandangannya sangat positif dan justru beliau sangat saya dengar sangat detail ya. Ya, dan dia dipertanyakan satu-satu gitu. Dan dia mau mendengarkan selama hampir 1 jam lebih mungkin ya. Untuk mendengarkan hal-hal yang menurut saya ini kalau seorang pemimpin politis gitu ya. Biasanya kan 15 menit saya udah dengar esensinya aja apa deh gitu. Beliau mendengarkan mungkin dari karena beliau pernah jadi wali kota, gubernur, karena beliau membangun ya. Betul, karena beliau sangat paham minimal sebagai pemimpin kota yang harus mengarahkan kotanya kepada suatu rencana kan. Ada rencana kan, beliau punya rencana jangka menengah, jangka panjang. Rencana itu diterapkannya seperti apa dan dia tahu kira-kira pitfallsnya di mana saja gitu. Jadi dan dia tahu juga bahwa kita membuat kota yang bukan buat hari ini atau kota yang dulu. Kita melihat kota dari sekarang ke masa depan. Jadi beliau bilang, saya mau kotanya unik ya. Bukan kota yang copy paste dari tempat lain nih. Saya mau kota yang memang tumbuh dari Nusantara kita. Bagaimana alam kita itu dirayakan di dalam suatu kota. Berbeda dengan Putrajaya ya. Cuman gabungan dari gedung-gedung aja ya. Menurut saya sih harusnya adalah kita harus belajar dari kegagalan dan keberhasilan dari setiap kota dan tidak ada satu kota pun yang mirip yang bisa kita ambil semuanya. Jadi ada hal yang bagus di Washington DC yang mungkin lumayan. Di Canberra walaupun banyak yang bilang kotanya sepi, kotanya terlalu adem ya, tapi nggak hijau, tetapi sepi kotanya, tidak aktif gitu. Ada juga yang kayak Putrajaya yang sangat monumental, tetapi sepi juga gitu karena terlalu dekat dengan Kuala Lumpurnya. Orang tidak ada yang mau tinggal di situ. Jadi kita belajar dari semua hal-hal yang baik dan buruk. Dan kita gabungkan dalam ilmu itu, kita masukkan ke dalam ibu kota ini. Dan Pak Jokowi melihat adanya suatu peluang bahwa kota kita karakternya harus ada hutan. Karena beliau mungkin latar belakangnya kehutanan kan? Iya, insinyur kehutanan. Insinyur kehutanan. Jadi pada saat saya bicara, ini yang menarik. Pak, di sana itu akasia dengan eukaliptus. Oh, enggak salah, bukan akasia. Tetapi beliau menyebutkan spesies satu lagi yang lebih yang lebih detail. Saya nggak tahu itu apa. Subspesies kali ya. Iya, spesies yang lebih tepat bahwa orang yang saya lihat itu spesiesnya ini. Karena beliau orang kehutanan gitu. Jadi dia mengerti. Tetapi yang saya coba masukkan juga kepada pandangan beliau adalah hijau atau alam, sistem alam dengan sistem buatan manusia itu selalu mempunyai suatu dinamika yang nggak gampang di resolve. Jadi kalau kita memenangkan alam 100%, kotanya jadi tidak punya ruang juga. Karena kota kan salah satunya kita pengen sesuatu yang misalnya Kang Helmi kalau misalnya mau jalan ke daerah Kemang ini, pengennya bisa jalan kaki deket. Kita belanja dikit, kita makan, kita kirim laundry, naik angkot. Idealnya begitu ya. Kedekatan menjadi penting. Penting. Nearness. Nearness atau walkability. It's walkable city. Nah, walkable city itu kalau terlalu jauh dipisahkan dengan adanya hutan, itu rasanya pernah ke kampus. Saya bedakan 2 kampus nih ya, walaupun saya bukan bilang salah satu mana yang lebih baik atau tidak. Kalau kita ke kampus UI dengan kampus ITB, saya dari ITB. Kalau di ITB itu jarak dari ujung ke ujung itu 10 menit selesai. Seluruh kampus yang isinya puluhan ribu mahasiswa itu berkumpul di satu tempat yang tidak lebih dari 26 hektar. Sementara UI itu 280 hektar. Jumlah studentnya menurut saya more or less the same gitu ya. Tapi bangunannya terpisah-pisah karena adanya danau, ada hutan beneran loh di UI itu. Bahkan kita pernah dengar ada satu training militer yang tersembunyi di dalam sana sebegitu tertutupnya gitu atau tidak transparan, kita nggak tahu apa yang terjadi di hutan itu kadang-kadang. Nah itu membuat UI itu bukan kampus yang bisa walkable. Orang dari satu fakultas ke fakultas yang lain kemungkinan besar harus menggunakan minimal sepeda, motor atau mobil. Sementara kita mau membawa kota ini agak lebih rapat. Jadi saya membantu untuk menyelaraskan konsep kota yang kompak
tetapi dikelilingi oleh hijau dan air, yang Pak Jokowi juga pengen, supaya secara urban design, keahlian saya itu terangkai semuanya dapat gitu. Dua-duanya dapat. Luar biasa. Dan itu menggunakan teori, bukan teori ya, menggunakan prinsip yaitu namanya polycentric city, transit oriented polycentric city. Jadi kota yang mempunyai kepulauan itu, yang ada transitnya, terhubungkan, tetapi di sekelilinginya oleh hijau dan air. Independen tapi terintegrasi ya dengan kota. Jadi dia dekat kemana-mana, dan dalam lingkup yang namanya 10 minute city itu, 10 menit, kita bisa dapat at least basic essential kita. Nah, Pak Jokowi ini sekarang sudah punya jargon-jargon yang nanti kita bakal sering dengar ya. 10 minute city dia sudah tahu. Kemudian dia sudah mulai bilang ini harus low carbon. Kemudian juga sudah ada yang namanya walkability, dan juga ada lagi dia menyatakan nanti prioritas utama itu pejalan kaki. Jadi ibu kota ini harus transformatif, dan itulah salah satu permintaan dari Pak Presiden ya. Jadi kita nih pada saat pindah ke ibu kota jangan berpikir kotanya mirip dengan Jakarta atau Surabaya atau Bandung gitu atau Medan ya. Ini kota yang berbeda. Bukan berarti ini bukan kota asing, bukan, tetapi kota yang lebih memang dirancang, dipersiapkan dari awal. Dipersiapkan untuk gaya hidup yang baru dan sehat. Dan gaya hidup yang transformatif. Salah satu transformasinya adalah pejalan kaki diutamakan, sepeda yang kedua, yang ketiga angkutan umum, baru mobil pribadi yang berbasis baterai atau electricity vehicle. Fossil fuels itu kasta terendah. Dan itu yang sampai Pak Jokowi sampai bilang, kalau kamu masih mau bawa mobil menggunakan BBM fosil, nggak usah datang ke IKN. Istilahnya sampai seperti itu istilahnya ya. Walaupun ya kita harus nanti cara menuju ke sananya kan. Cita-citanya ada di situ. Jadi cita-citanya kota yang sangat tertransformatif ya. Baik, terima kasih si Barani Sofyan, luar biasa. Ya, kita patut bangga bahwa IKN ya, saya tidak membahas kontroversi atau apa gitu. Saya membahas ini dari segi seorang arsitek, segi seorang urban planner ya. Jadi semoga ini mencerahkan ya. Mungkin topik-topik yang lain tentang apanya gitu mungkin saya akan mengundang bukan beliau, karena beliau adalah murni a professional ya. Saya tidak tanya politik, saya tidak tanya tentang kajian-kajian yang lain karena saya pikir tidak urusan dia. Tapi kita harus patut bangga bahwa apapun ya isunya, kita akan mempunyai IKN yang kayaknya udah pasti jadi nih. Sebelum Pak Jokowi turun, dia udah bilang dia mungkin detik-detik proklamasi peringatan berikutnya itu, artinya 17 Agustus 2024 akan berlangsung di istana yang baru. Jadi artinya it's only 3 years from now ya. Jadi ya kita lihat ya, kita mencoba merenung-renung, melihat dan mempersiapkan diri juga bahwa kita akan punya ibu kota yang baru. Masalah apanya gitu kita tidak bahas di sini. Yang jelas saya bahas tentang sebuah karya. Ada seorang Indonesia bernama si Barani Sofyan yang punya pencapaian luar biasa, baik di Indonesia maupun di level internasional dalam bidang arsitektur dan terutama dalam bidang urban planning ya. Demikian tamu saya, dan kita jumpa lagi dengan tamu-tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye.